Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 9. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, minggu kemarin kita sudah melakukan kegiatan PTS atau penilaian tengah semester. Untuk rata-rata kelas 9 itu cukup bagus, bahkan sangat bagus. Ada 13 siswa yang mendapatkan nilai 100. Terima kasih atas kerja keras kalian semua sehingga Mapel PAI mendapatkan nilai yang terbaik. Nah, kemudian pada kesempatan hari ini akan bicara sampaikan materi baru atau bab baru tentang kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara. Nah, yang pertama yang akan kita bahas itu adalah alur perjalanan dakwah di Nusantara. Jadi ada 4 teori. Yang pertama ada teori Arab atau Mekah, yang kedua ada teori Gujarat atau India, kemudian teori Persia, dan yang terakhir adalah teori Cina. Jadi kalau kita melihat dari sudut pandang sejarah itu ada yang mengatakan teorinya ada 3 dan ada yang mengatakan ada 4. Nah, di sini Bu Jana sesuai dengan rujukan kita di buku, nah Bu Jana berikan yang terdiri dari 4 teori, termasuk teori Cina. Nah, kalian sambil menyimak video ini, tolong sekalian membuka LKS halaman 41 atau buku paket halaman 110. Nah, sambil mendengarkan penjelasan Bu Jana aja sambil kalian menyimak yang ada di buku. Nah, yang pertama, Islam datang ke Indonesia itu menurut teori Arab atau Islam datang dari Arab atau Makkah. Itu adalah Islam masuk ke Indonesia dibawa langsung oleh para pedagang-pedagang Arab. Nah, jadi para pedagang Arab ini masuk ke Indonesia itu pada abad pertama tahun Hijriah atau tahun ke-7 Masehi. Nah, tokoh yang diperkenalkan teori ini adalah Haji Abdul Karim Amrullah atau Hamka, kemudian seorang ulama sekaligus sastrawan Indonesia. Nah, dasar teorinya itu apa saja? Yang pertama itu ada pada abad ke-7 yaitu tahun 674 di pantai barat Sumatera sudah terdapat perkampungan Islam Arab. Nah, di situ dengan pertimbangan bahwa pedagang Arab di situ jadi ada terjadinya perdagangan dari Arab ke Indonesia. Nah, itu yang dapat menyebarkan Islam di wilayah tersebut. Nah, kemudian yang kedua itu ada kerajaan Samudra Pasai menurut aliran madhab Syafi'i. Nah, jadi kerajaan Samudra Pasai yang kita kenal sebagai kerajaan pertama yang datang di Indonesia, nah itu menjadi dasar teori Mekah. Kemudian ada di mana pengaruh pada waktu itu pengaruh madhab Syafi'i itu sangat besar di wilayah Mesir dan Makkah. Sedangkan Gujarat atau India adalah penganut madhab Hanafi. Nah, itu ya yang dibawa oleh kerajaan Samudra Pasai tadi. Nah, kemudian yang ketiga ada Raja-Raja Samudra Pasai menggunakan gelar Al-Malik. Gelar Al-Malik ini adalah gelar yang berasal dari Mesir. Kemudian yang kedua ada Islam datang dari Gujarat atau India. Nah, ini Islam datang dari Gujarat atau India itu pada abad ke-13. Pada abad ke-13. Nah, para pedagang Gujarat yang beragama Islam datang ke Indonesia untuk berdagang. Selain berdagang, mereka juga menyebarkan agama Islam. Jadi, berdagang itu adalah sarana mereka untuk salah satu sarana untuk menyebarkan agama Islam ke Indonesia. Nah, bukti adanya Islam datang ke Gujarat itu antara lain yang pertama itu ada unsur Islam Indonesia menunjukkan persamaan Islam di Gujarat. Nah, yang kedua itu adalah bentuk batu nisan Malik As-Saleh yang mempunyai ciri-ciri yang hampir sama dengan batu nisan yang ada di India atau Gujarat. Nah, yang ketiga, menurut teori Persia atau Islam datang dari Persia itu pada abad ke-13 juga yang dibawa oleh Persia. Nah, sebagai buktinya itu apa saja? Yang pertama, adanya peringatan 10 Muharram atau Asyura atas meninggalnya Hasan dan Husain cucu Nabi Muhammad. Kemudian, nah termasuk di Pulau Jawa ya, itu ada juga
ditandai dengan pembuatan bubur syura. Kemudian yang kedua, kesamaan ajaran sufi yang dianut Syekh Siti Jenar dengan sufi dari Iran, yaitu Al-Hallaj. Kemudian ketiga, menggunakan istilah bahasa Iran dalam sistem mengeja huruf Arab. Kemudian yang keempat, ditemukannya makam Maulana Malik Ibrahim tahun 1419 di Gresik. Dan yang terakhir, adanya perkampungan Leran atau Leran di Giri daerah Gresik. Nah, itu termasuk tanda-tanda di mana Islam datang dari Persia atau menurut teori Persia. Selanjutnya itu tambahan yang terakhir adalah teori Cina atau Islam datang dari Cina. Nah, teori dari Cina ini datang pada abad ke-7 Masehi. Nah, masa di mana agama ini baru berkembang. Menurut Sumanto Al-Qurtubi dalam bukunya Arus Cina Islam Jawa menyatakan, menurut kronik masa dinasti Tang pada tahun 618 sampai 960 di daerah Kanton Zhengzhou, nah, dan pesisir Cina bagian selatan telah terdapat sejumlah pemukiman Islam. Jadi di sana terdapat pemukiman Islam atau yang berasal dari orang-orang Cina yang merantau ke Indonesia. Itulah teori-teori alur perjalanan dakwah di Nusantara. Kemudian selanjutnya akan Bujana sampaikan, maksudnya Islam dibawa oleh para pedagang muslim melalui dua jalur. Yang pertama ada jalur utara dan yang kedua ada jalur selatan. Nah, jalur utara ini dari mana saja? Kalau kita lihat pertama itu dari Arab. Dari Arab ke arah melewati Damaskus, kemudian Baghdad, Gujarat atau India, kemudian baru Indonesia. Kalau kita bandingkan melalui arah selatan, nah, di situ ada dari Arab, kemudian ke Yaman, Gujarat, Sri Lanka, kemudian sampai ke Indonesia. Ada dua jalur. Orang Arab datang ke ada dua jalur masuknya Islam dibawa oleh para pedagang Muslim. Nah, para pedagang Muslim Arab itu datang ke Indonesia melalui Gujarat, sehingga terkesan mereka berasal dari sana. Selain berdagang, para pedagang Muslim yang datang ke Indonesia juga membawa misi dakwah Islam. Jadi, selain mereka berdagang, mereka juga membawa misi dakwah atau menyebarkan ajaran Islam di Indonesia. Itu ya. Kemudian, ada proses masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia. Nah, cara-cara dakwah di Nusantara itu ada islamisasi, itu adalah proses mengislamkan ya. Yang pertama itu ada perdagangan, perkawinan, hubungan sosial, pendidikan, dan kesenian. Kalau kita melihat yang pertama dari perdagangan. Nah, masyarakat Indonesia kedatangan para pedagang Islam dari Arab, Persia, dan India pada abad ke-7 Masehi. Nah, kemudian mereka yang punya yang awalnya mereka berdagang sekaligus punya misi untuk menyebarkan Islam ke Indonesia. Nah, selain agama yang dia bawa itu juga budaya Islam yang tersebar dari pedagang Arab, Persia, India kepada bangsa Indonesia. Nah, proses penyebaran Islam melalui perdagangan ini sangat menguntungkan dan lebih efektif dibandingkan cara lainnya. Nah, tapi proses ini berlangsung hingga abad ke-16. Jadi mereka tadi ya, kalau kita melihat dari teori-teori yang kita pelajari tadi, mereka berdagang sekaligus membawa misi untuk berdakwah seperti itu. Kemudian yang kedua adalah perkawinan atau pernikahan. Nah, para pedagang muslim dari luar yang datang ke Indonesia banyak yang melangsungkan pernikahan dengan wanita pribumi dengan syarat mereka harus masuk Islam. Kalau kita melihat dari hukum Islam, nah itu kalau Islam harus sama dengan orang Islam. Seperti itu. Jadi mereka para pedagang itu yang dari luar, mereka menikahi orang-orang pribumi, orang-orang Indonesia itu dengan syarat mereka ikut Islam. Nah, tokoh yang menggunakan jalur ini misalnya Raden Rahmat atau Sunan Ampel dengan Nyai Gede Manila, Putri Tumenggung Wilatikta. Nah, pernikahan antara Raja Brawijaya dengan Putri Jumpa yang beragama Islam kemudian berputra Raden Patah yang akhirnya menjadi Raja Demak. Nah, kerajaan Demak ini adalah
kerajaan yang pertama di Jawa atau kerajaan yang kedua di Indonesia. Jadi itu ya contohnya. Kemudian selanjutnya itu pendidikan, kita pendidikan dulu. Nah, selain perdagangan, pernikahan juga melalui pendidikan. Otomatis dalam suatu hubungan uh, masyarakat itu selain berdagang, perkawinan yang kita butuhkan adalah pendidikan. Nah, penyebaran Islam melalui pendidikan dilaksanakan dengan pendidikan pesantren. Nah, jadi zaman dulu itu yang pertama dilaksanakan adalah pesantren. Kalau kita melihat ke belakang, kalau kita melihat dari masa Daulah Bani Umayyah itu juga pembelajaran melalui masjid-masjid atau ada yang dinamakan dengan kutab, liko dan sebagainya. Nah, itu pada Bani Umayyah. Nah, di sini uh, mencontoh, tapi di sini lebih ke pesantren. Nah, di pesantren inilah diajarkan tentang ilmu yang berhubungan dengan agama Islam. Nah, setelah belajar di pesantren, mereka memiliki kewajiban untuk melaksanakan syiar Islam kepada masyarakat lainnya. Jadi, ketika misal di suatu wilayah, di situ diajarkan ada pesantren, diajarkan banyak agama Islam. Nah, setelah itu mereka berhasil menimba ilmu di situ di pesantren itu, kemudian disebarkan ke seluruh Indonesia, ke tempat-tempat tertentu untuk menyebarkan agama Islam atau melaksanakan syiar Islam ke masyarakat lain, sehingga pemeluk Islam semakin bertambah. Nah, pesantren yang telah berdiri pada masa pertumbuhan Islam di Jawa antara lain Pesantren Sunan Ampel Surabaya yang didirikan oleh Raden Rahmat dan Pesantren Sunan Giri yang santrinya banyak berasal dari Maluku, daerah itu dan lain-lainnya. Itu. Nah, selain pendidikan ada juga hubungan sosial. Hubungan sosial kita dalam bermasyarakat mau tidak mau harus melaksanakan yang namanya hubungan sosial. Nah, ketika para pedagang melakukan aktivitas dagangnya, tidak jarang di antara mereka yang menetap di Nusantara. Nah, selanjutnya mereka membangun perkampungan Muslim. Dari sini proses interaksi sosial pun terus berlanjut. Mereka memulai dengan mengembangkan daerah tempat tinggalnya menjadi kerajaan-kerajaan Islam. Nah, ini ya, dari mulai perdagangan itu sampai ke pernikahan, kemudian ada pendidikan, lalu lanjut ke hubungan sosial, karena hubungan ini yang pasti dilakukan dalam suatu masyarakat. Nah, yang terakhir itu ada kesenian. Kesenian itu melalui seni budaya. Jadi penyebaran Islam di Nusantara melalui seni budaya seperti bangunan masjid, seni pahat, seni tari, seni musik, dan seni sastra. Nah, cara seperti ini banyak dijumpai di Yogyakarta, Solo, dan Cirebon. Kemudian, seni budaya Islam dibuat dengan cara mengakrabkan budaya daerah setempat dengan ajaran Islam yang disusupkan ajaran tauhid yang dibuat sederhana, sehalus dan sedapat mungkin memanfaatkan tradisi lokal. Misalnya yang pertama, membumikan ajaran Islam melalui syair-syair. Contohnya Gending Dharma, Suluk Punan, Bonang, dan Hikayat Sunan Kudus. Kemudian yang kedua, mengulturasikan wayang yang syarat doktrin. Kemudian membunyikan beduk sebagai ajaran sholat 5 waktu sekaligus alarm pengingat. Kalau zaman dulu itu belum ada speaker, belum ada uh, sound dan lain-lainnya. Jadi yang menjadi syarat sudah masuknya sholat 5 waktu itu melalui beduk. Itu kemudian menggeser tradisi klenik dengan doa-doa pengusir jin. Nah, jadi kan dulu sebelum, kalau kita melihat dari sejarah sebelum Islam datang itu kan ada agama Hindu yang datang ke Indonesia. Nah, dari ajaran-ajaran agama Hindu yang biasa dilakukan oleh mungkin kita sebagai orang Jawa ya, yang di Jawa itu, nah kebiasaan orang Hindu itu di tradisinya kita geser atau kita kaitkan dengan Islam, atau kita geser melalui tradisi Islam. Misalnya seperti 7 hari orang meninggal, kemudian 40 hari. Kalau udah zaman dulu mungkin terkesan seperti berpesta, kalau sekarang kita geser menjadi kita mendoakan sambil kita bersedekah, seperti itu ya. Nah, itu yang bisa Bicara sampaikan pada pertemuan kali ini.
untuk minggu depan kita belajar tentang kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Ada kerajaan Samudra Pasai, Demak, dan lain sebagainya. Nah, jika ada pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar atau menanyakan langsung menanyakan langsung melalui WhatsApp. Terima kasih, ini yang dapat bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.